Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nia Syams di program kesayangan Anda, Ngopi Ngobrol Pintar. Hari ini Rabu 18 Maret 2020, Ngopi akan mengangkat tema tentang tupoksi dari Direktorat Pengamanan Objek Vital atau biasa disingkat Ditpamopvit. Objek Vital Nasional di Kaltim, apa saja dan bagaimana pengamanannya? Sudah hadir bersama saya di Studio 1 BTV, Pak Kombes Pol Muhammad Hidayat Bekatullah. Alhamdulillah, sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital nih pemirsa ya. Dan ini biar akrab manggilnya apa nih Pak? Dayat. Dayat. Hidayat boleh, Dayat boleh. Oke, siap Pak Dayat. Selamat datang Pak di Studio WTV. Terima kasih Mbak Kurnia. Siap, gimana keadaannya? Undangannya. Alhamdulillah sehat. Tadi di perjalanan tensi aman. Oh, tensi aman. Suhu tubuh aman. Alhamdulillah. Tadi apel pagi kita sudah melaksanakan pencerahan pada anggota, termasuk melaksanakan senam AWS. Jadi Ari Wongso, di Wongso sehat, semangat, sejahtera. Senam. Ini salah satu upaya untuk menjaga imunitas tubuh juga Pak ya, iya, kesehatan kebugaran. juga Pak ya, kebugaran. Jadi senamnya itu diperintahkan oleh jajaran kepolisian keseluruhannya setiap apel pagi melaksanakan senam minimal 15-30 menit. Tapi kan ini hari Rabu Pak? Ya, senam setiap hari? Simpel aja senamnya, simpel itu namanya AWS. Oh gitu, jadi nggak yang 1 jam full gitu ya Pak ya? Oh enggak, jadi senamnya itu hanya di habis apel pagi, pengarahan, langsung kita gerakan tubuh. Gitu ya Pak ya? Senamnya itu sangat mudah dan itu disosialisasikan di lingkungan Polri supaya minimal ada gerakan. Dan bisa dirasakan nanti oleh pemirsa. Pemirsa di rumah juga boleh loh ini sambil menjaga kebugaran tubuhnya, stretching sedikit, seenggaknya 15 menit ya Pak ya? Iya. Ya digerakin kepalanya, tangannya biar nah, kalau bisa saya sosialisasi sedikit boleh. Boleh, aja boleh. Satu menit aja gini boleh, ya. Boleh. Jadi gerakannya ini jadi kita pertama itu mengangkat ini apa? Kaki, tumit. Bukan tumit, depan, diangkat ke depan, ke atas. Setelah itu lututnya ditekuk dikit, turun, dijinjit, tumitnya diangkat gini. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kami di kantor mengupayakan minimal sampai dengan berapa menit? Enggak, hitungannya sampai 60 kali. Tapi karena ini belum terbiasa, jadi kita coba dulu 20 kali. Oh gitu. 1, 2, 3, 4 sampai dengan jinjit ke atas. Ke atas. Nanti akan dirasakan belakang akan ketarik, terus lutut kita terutama. Oh gitu. Ya, biasa gitu. bagian belakang tuh kan pegel-pegel tuh Pak. Pakai itu bagus. Pakai itu bagus ya. Kita coba. Kita dapat tips sehat nih pemirsa. Iya. Makasih kebetulan loh, seluruh jajaran kepolisian sama setiap pagi melakukan itu. Jadi sebelum bekerja supaya ada stretching. Baik, terima kasih Pak atas tips sehatnya pagi ini. Pemirsa Anda beruntung sekali. Dan kita akan melanjutkan lagi nih tentang Objek Vital Nasional di Kaltim. Mungkin kalau di Balikpapan secara awam sih taunya objek vital itu kayak yang di kilang minyak. Nah, tapi selain itu ada apa lagi sih Pak? Jadi Objek Vital Nasional itu kita jelaskan dulu bahwa Objek Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi bangunan instalasi yang usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan merupakan kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Nah, itu Objek Vital Nasional. Nah, kebetulan di di Provinsi Kalimantan Timur ini ada 29 objek vital nasional. Nah, 29 objek vital nasional ini sebenarnya bisa akan bertambah apabila dari perusahaan-perusahaan itu sudah mendapat skep atau keputusan dari kementerian terkait. Jadi ada kementerian terkait itu diantaranya ada dari Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, dan Pertambangan ya, itu akan ada SK-nya. Dinyatakan SK sebagai objek vital nasional, itu merupakan kepentingan negara, hajat hidup orang banyak dan merupakan pendapatan strategis negara. Nah, itu harus dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian. Biasa satu objek itu berapa sih Pak personel yang harus menjaga gitu? Nah, tergantung kebutuhan daripada daripada perusahaan-perusahaan atau objek vital nasional itu sendiri. Nah, objek vital nasional ini biasanya mereka ada kewajiban untuk memiliki keamanan internal. Ya, security internal yang mereka dibuat dari BUJP yang ada.
termasuk dari satpam yang ada, ini merupakan kebijakan dari tataran pimpinan puncak dari perusahaan itu. Nah, dari situ tugas kepolisian selain memberikan jasa pengamanan, ya jumlah personil tergantung kemampuan daripada perusahaan-perusahaan untuk membayar, karena setiap polisi ditugaskan di objek vital nasional itu berdasarkan PP 60 tahun 2016 itu ada biaya PNBP, jadi penerimaan negara bukan pajak, sehingga kontribusi pengamanan dari perusahaan itu disetorkan kepada negara semua uangnya, bukan kepada polisi perorangan. Baik, nah pemirsa jangan salah paham ya, karena misal kayak waktu sekitar 2018 kalau tidak salah ingat itu kan yang ada bom yang kemudian akhirnya 2 kompi gitu polisi harus mengamankan objek vital di bandara, di pelabuhan, di jalan minyak. Nah waktu dan di situ sendiri berarti ada tupoksi dari Ditpamofit gitu ya Pak ya? Iya, tupoksi Ditpamofit itu kita melaksanakan jasa pengamanan bahkan sampai dengan melaksanakan audit pengamanan. Wah, jadi audit pengamanan itu nanti diawali dengan kegiatan asistensi, setelah itu supervisi, baru kita audit. Nah setelah kita audit pengamanan, sistem manajemen pengamanan namanya SMP. Sistem manajemen pengamanan mereka sudah layak atau belum? Nah kalau sudah layak nanti akan diberikan sertifikat dari Bapak Kapolri, yaitu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sertifikatnya. Nah kalau bintang 4 sudah berarti platinum. Ada yang gold bintang 3, sampai perak bintang 2, bronze itu bintang 1. Itu menunjukkan bahwa mereka perlu ada peningkatan harus sampai dengan ke bintang 4. Karena apa? Karena pengamanan objek vital ini sekali ada kecelakaan ya, selain ancaman ya, bisa saja kecelakaan atau kelalaian kerja sehingga menimbulkan satu kebakaran, itu kan kerugiannya cukup besar dan bahkan mengganggu investasi, terhambatnya produksi dan lain-lain seperti itu. Pokoknya dampaknya cukup luas ya Pak ya, terutama kepada perekonomian, apalagi kan dia sebagai memang dia tuh objek vital gitu kan, namanya aja udah vital gitu. Betul. Ada juga yang disebut dalam pengamanan objek di Ditpamofit itu ada namanya pengamanan jasa pengamanan terhadap opter. Opter itu adalah objek tertentu. Nah objek tertentu ini adalah kawasan lokasi bangunan atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta. Nah tapi bukan merupakan Ovitnas. Diamankan oleh anggota Polri dan diamankan oleh internal dia, security internal. Namun dia bisa juga opter itu bisa meningkat menjadi Ovitnas apabila mendapat skep atau keputusan dari kementerian terkait, berarti, SDM. Iya baik-baik. Berarti misalnya dia itu awalnya adalah tertentu gitu, objek tertentu, opter, kemudian nanti dia bisa menjadi Ovit gitu Pak ya? Ovitnas. Ovitnas. Baik, kalau di Balikpapan sendiri ada berapa sih Pak Ovitnya saja? Saya kembali lagi ya, ada 29 Ovitnas. Yang di Balikpapan? Di Balikpapan, di kota Balikpapan pastinya kami akan cek kembali karena mayoritas di Balikpapan ini banyaknya dari Pertamina. Iya benar. Ada juga dari PLN. Nah kebetulan kalau dari dari Pertamina sendiri itu Pertamina ada hulu ya. Pertamina hulu itu ada 9. Jadi itu posisinya di Balikpapan aja atau tersebar di Kaltim? Tersebar sampai ke Sanga-Sanga, sampai ke mana Bontang dan lain-lain. Ya itu ada 9 dan ada yang di hilir juga ada 4. Baik. Jadi total dari Pertamina yang Ovitnas itu 13. 13. Ada kemungkinan bertambah nggak Pak sih Pak kalau mungkin dari BUMN itu? Ya selama kita gotong royong masyarakat dan BUMN mendukung terjadinya investasi yang semakin baik, otomatis akan ada peningkatan karena perusahaan-perusahaan ada pengembangan terus. Pertamina selalu mengembangkan, kalau kami lihat ada pembangunan Pertamina berikutnya, ada kilang, ada tempat penyimpanan storage di RU 5 dan lain-lain. Semakin berkembang dan artinya tidak menutup kemungkinan Ovitnya itu juga akan bertambah gitu. Iya. Ketika Ovit itu bertambah berarti jumlah personel yang dibutuhkan atau mungkin peran dari ini sendiri gimana nih Pak? Iya, memang mereka akan meminta lagi pengamanan. Mungkin pengamanan itu tidak hanya terhadap objek vital nasional sudah ditetapkan atau yang masih on progress, yang masih dalam pengembangan. Nah pengembangan ini karena misalnya pengembangannya supaya pembangunannya tidak terganggu, terus berjalan dengan sesuai target, perlu pengamanan pihak kepolisian, kita berikan. Tentunya diawali dengan MOU. MOU jadi nota kesepahaman, Memorandum of Understanding. Setelah itu dibuat lagi perjanjian kerjasama teknis oleh Ovit. Nah pengamanannya. Setelah itu baru kita memberikan
teknis itu ada bicara uang kan, karena uang itu harus disetorkan ke negara. Jadi PP 60 itu mereka hanya menyetorkan ke rekening penerima, yaitu bendahara penerima, langsung disetorkan ke kas negara. Nah, tidak boleh 1 kali 24 jam sudah harus setorkan kas negara. Oh iya, Jadi polisi kan potensi penyelewengan dan sebagainya nah, Pak ya. seperti itu. Nah, itu masalah pengamanan. Nah, selain itu juga kita ada pengamanan yang dilakukan oleh Obyek Vital Nasional yang dibawa Direktorat Pamofit Kor Sabara Bahar Kampori, gitu kan. Jadi OVID kan di bawahnya Kor Sabara. Itu melaksanakan khususnya OVID bertanggung jawab terhadap pengamanan PSN. Tahu PSN Mbak kepanjangannya? Bisa diinfokan? PSN ini adalah Proyek Strategis Nasional. Ada jalan tol, itu OVID juga melakukan koordinasi pengamanan. Nah, di sini jujur saya kan baru berjalan efektif 2 sampai hampir 3 minggu di sini. Nah, ya di sini saya baru 1 bulan, tepatnya tanggal 18 Februari yang lalu. Tapi sebelumnya saya bertugas di Direktorat Dirpam Ovid Polda Banten. Nah, sekarang pindah ke sini di Kaltim di sini baru efektifnya 2 minggu lebih sedikit lah, karena begitu masuk ada Rakernis Baharkam di Mabes Polri bersama Kor Sabara Baharkam bersama Direktorat Ovid. Ada juga asesmen, saya kebetulan juga sebagai sudah lulus di asesi sebagai asesi, sudah menjadi auditor sistem manajemen pengamanan, jadi saya bisa melaksanakan audit. Tapi kewenangan audit itu ada kewenangan pada Mabes. Nah, saya yang di Polda sudah memiliki sertifikasi auditor, saya melakukan pendampingan. Bahkan saya bisa melakukan namanya kegiatan verifikasi, asistensi sebelum melaksanakan audit. Tentunya berdasarkan surat perintah dari Mabes Polri. Baik. Dengan kompetensi yang saya miliki. Gitu. Kompetensinya sudah cukup tinggi, berarti ada kemungkinan ini terkait dengan IKN dong, Pak? IKN iya dong, kan lumayan. karena proyek strategis nasional dengan adanya IKN di Balikpapan di sini, di Kaltim ini, ya terutama di rencananya belum ada ketok dari DPR, di mana posisinya yang jelas kita sudah mempersiapkan diri dan meyakini bahwa proyek strategis nasional pada IKN nanti harus dilakukan pengamanan oleh Ditpam Ovid. Tentunya Ditpam Ovid kan personilnya bisa menggerakkan dari Ditsamapta yang ada di Polda dan bekerja sama juga dengan Dirpol Air, karena personil Pol Air juga kita libatkan khususnya melaksanakan pengamanan di laut, offshore dan lain-lain. Pengamanan jalur barang-barang yang ada di menuju ke pembangunan IKN itu sendiri sebagai proyek strategis nasional. Baik, berarti ini termasuk juga BRIMOB. Nah, itu dia. Berarti ini untuk tugasnya sendiri dari Bapak setelah datang ke Kaltim ini langsung mengemban ini ya Pak, amanah untuk mengamankan dari PSN menjelang IKN tadi itu ya. Ya, alhamdulillah pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya. Naik sedikit lah, ya kan, dari Banten. Itu gak sedikit Pak, ngurusin IKN sama PSN. Banten naik ke Kaltim yang tantangannya menarik, tantangan menarik dan membanggakan bagi saya pribadi, bisa datang ke sini untuk bisa mengawal proses IKN ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, amin amin. Nah, sebelumnya juga saya jelaskan, bukan hanya pengamanan objek vital, opter, PSN saja, kita juga melaksanakan pengamanan VIP karena di Direktorat VIP apabila ada kunjungan dari pejabat negara, termasuk pengamanan VVIP sebagai backup peralatan yang kita miliki. Karena Direktorat Pamofit Polda Kaltim sudah memiliki alat X-ray, sekdor, metal detektor, jumper dan lain-lain untuk mengamankan kegiatan VVIP, kita backupkan alatnya. Tidak mungkin kalau misalnya ada presiden datang ke sini, mereka selain bawa peralatan kendaraan kerasnya presiden, untuk alat-alat pengamanan supaya alat deteksi seperti sekdor, metal detektor yang biasa di bandara kita lihat, kita Ovid punya, kita geser kemana. Misalnya Bapak mau ke Pak Presiden mau ke Pasir, mau ke Bontang, alat kita geser. Kita mempunyai alat itu semua. Itu diangkut semua gitu Pak? Diangkut, karena kita punya mobile ya, punya mobile peralatan angkut untuk dan personilnya. Kemampuan personil itu kita latih untuk melaksanakan deteksi terhadap
tamu-tamu yang akan datang mendekat VIP dan VVIP. Baik, berarti alat pengamanannya sendiri sudah standar semua Pak ya? Iya dong, standar. Standar Dan kita milih, dan Pas Pampres pasti berkoordinasi sama kita. Biasanya Pas Pampres bawa sekdor 2 atau 3, kekurangannya kita bantu. Jadi kita kerjasama dengan Pas Pampres itu kalau VVIP. Itu VVIP. Nah kalau VIP Menteri juga sama, kita siapkan juga sekdor. Itu pengamanan ada di Subdit VIP. Jadi Direktorat Pamofid itu selain direktur kita ada wadir, ya wakil direktur. Selain wakil direktur ada kepala pembinaan operasional, kepala pembinaan operasional Direktorat Pamofid. Nah, di bawahnya itu ada Kasubdit, ada Kasubdit VIP tadi yang sudah saya jelaskan, ada Kasubdit Waster. Itu pengawasan tertentu, itu yang membawahi objek-objek vital nasional, opter, untuk koordinasi semua, untuk mensosialisasi kegiatan pentingnya keamanan itu, pentingnya keselamatan itu, untuk dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian untuk mengecek sisi manajemen pengamanannya. Selain itu juga ada Subdit Audit. Ya, audit. Subdit audit itu mengaudit sisi manajemen pengamanan. Ya, ada juga Subdit pariwisata. Oh, ada juga ya. pariwisata. Hari ini saya sengaja pakai baju ini karena setiap hari Rabu saya apel satker, tadi ada olahraga dan lain-lain, menggunakan pakaian ini. Ya, menggunakan pakaian ini. Ini adalah pakaian ini seragam hari ini ya, Pak? Wisata, ya, setiap hari Rabu. Kalau untuk Subdit wisatanya, kita melaksanakan penggunaan dasi ini setiap hari. Dasi ini setiap hari Subdit wisata. Jadi Subdit wisata itu sasarannya adalah kita kerjasama juga dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Ya, kita melaksanakan patroli ke tempat kegiatan berkerumunnya masyarakat massa ya, di hotel, di restoran, terus termasuk wisata, pantai dan lain-lain. Nah, cuma sekarang kan kita sedang melaksanakan social distance ya. Social distance itu juga tetap dipatroli oleh anggota kami, baik itu Polwan yang mampu berbahasa Inggris, berbahasa lainnya, Mandarin dan lain-lain. Mereka dibekali kemampuan bahasa untuk memberikan sosialisasi terhadap wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, karena harus ada kemampuan bahasa Inggris itu, termasuk para pelaku wisata, baik memiliki hotel, restoran, kuliner dan lain-lain. Nah, itu kita Subdit itu namanya Subdit wisata. Nah, itu masing-masing dipimpin oleh pejabat Kasubdit yang berpangkat AKBP, Ajin Komisaris Besar Polisi. Nah, itu. Bisa jadi udah sampai kayak guide gitu dong, Pak? Bisa, dan kemampuannya dia harus memberikan kenyamanan. Orang nanya bingung, sekarang kan kalau kita datang, sudah banyak orang asing itu yang tidak ini datangin ke polisi kan. Ini polisi nih, dia bertanya di mana directionnya, ya kan. Kadang-kadang kita menyapa mereka, how are you, where you come from, itu kan, ni homa dan seterusnya. Keren. Jadi kebetulan kami memiliki anggota kami yang sudah memang disekolahkan oleh Mabes untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis. Jadi insya Allah yang paling bermanfaat memang paling banyak bahasa Inggris. Jadi mayoritas anggota kami sudah mampu menggunakan bahasa greeting, introduce, perkenalan dan lain-lain, seperti itu. Berarti di Subdit wisata ini sudah benar-benar secara maksimal gitu ya, mengawal gitu Pak ya? Iya, nah pengamanan wisata seperti itu. Dan para wisatawan juga nggak perlu khawatirnya baik itu lokal maupun mancanegara ya Pak ya? Iya. Karena kalau misalnya ngelihat petugas, mereka sudah bisa langsung tahu, oh ke petugas ini kita akan dapatkan apa yang kita butuhkan gitu ya? Iya. Termasuk anak-anak sekarang kan sudah datang ke polisi. Kalau dia menyeberang panggil Pak Polisi. Kalau dia mau dari kolam renang mau kemana mungkin bajunya ketinggalan ditanya Pak Polisi. Seperti itu. Jadi yang kita budayakan tuh, jadi harus kita tinggalkan budaya-budaya zaman penjajahan dulu. Ayo makan, nanti ditangkap polisi kalau nggak makan. Ayo belajar. Iya, betul, itu budaya-budaya memang membuat orang takut dengan polisi. Tapi stigma buruk sih kayak tentang polisi yang jadi bahan untuk
untuk menakut-nakuti anak-anak Itu tidak boleh lagi terjadi. sudah ini ya Pak, sudah dihapuskan atau mungkin gimana dari By proses, sisi by proses terus. Tapi sekarang sudah banyak anak-anak di sekolah-sekolah kita berikan kurikulum, mengisi kurikulum poluan-poluan kita, baik itu poluan pariwisata maupun poluan lalu lintas, mengajari bagaimana cara menyeberang. Ada lagunya Pak Polisi, Bu Polisi, selamat pagi. Nah itu kita lakukan semua tujuannya untuk menghilangkan stigma itu, dan kita punya program namanya Polisi Sahabat Anak. Baik, wah, gitu. polisi sahabat anak, sahabat saya juga ya Pak ya. Iya dong. Sahabat masyarakat intinya. Anak-anak kan ada ibunya, ada bapaknya, pasti kan sahabat semua. Siap. Gitu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Pak Dir setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Sampai saat ini oke?